Assalamualaikum Sobat Football United. Ketika di perjalanan ke Munich, ke München, ada ya ketika gue masih on the way, gue baca-baca ternyata ada sebuah artikel yang menurut gue sangat 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 bagus banget yang ditulis oleh Andy Mitten di The Athletic. Artikel tentang interview kepada seorang Ole Gunnar Solskjaer, legenda Manchester United, mantan manajer Manchester United selama hampir 3 musim. Ya, di sana banyak sekali informasi-informasi yang menurut gua sangat menarik, dan ini merupakan interview interview pertama setelah Ole Gunnar Solskjaer selesai dengan Manchester United, artinya selesai dengan menjadi manajer Manchester United ya. Di artikelnya, judul dari Andy Mitten adalah Ole Gunnar Solskjaer, Cristiano Ronaldo, Glazer, dan pemberhentian dari Manchester United. Oke. Gua akan langsung saja ke pertanyaan dari Andy Mitten. Intinya sampai dengan saat ini, sebelum gua mulai dari pertanyaan pertama ya, di sini ada beberapa pembahasan. Ya, Ole Gunnar Solskjaer ini melakukan banyak kegiatan pelatihan, artinya dia coaching ya, utamanya di tim junior di Norwegia. Karena dia juga punya posisi baru di UEFA. Jadi dia juga punya, ya dia sekarang ini ada perannya di UEFA sebagai pengamat teknikal. Ya, pertanyaan pertama dari Andy Mitten, apakah Anda ingin untuk menjadi manajer lagi ya? Ya, saya memiliki beberapa tawaran. Yang terbaru 2 dari Saudi Arabia. Teman baik saya yang juga agen saya ini ya memberitakan hal tersebut. Ketika Anda pernah menangani Manchester United, Anda memberikan kriteria Anda sendiri tentang apa yang Anda ingin lakukan, apa yang ingin Anda kerjakan. Saya menyukai England, saya menyukai Inggris dan juga Premier League. Bahkan Championship ini juga rasanya sekarang ini lebih kuat lagi. Tapi saya tidak berpikir akan kembali lagi ke Inggris. Saya ingin mencoba tantangan baru di mana saya harus mengalami kultur yang baru dan bahkan mempelajari bahasa yang baru. DNA dan juga identitas dari klub ini sangat penting. Di sebuah klub di mana ya yang bisa terjadi terbaik untuk saya, ini harus terjadi match ya, ataupun juga kecocokan yang bagus. Mungkin saya membuat keputusan yang salah ke Cardiff, contohnya, di mana pada saat itu ada yang tidak pas di identitas dan juga gaya. Saya tentu saja yang saya merindukan paling banyak ya adalah bekerja dengan orang-orang baik di setiap hari, mendiskusikan tentang sepak bola, dan juga membuat rencana bersama untuk pertandingan selanjutnya. Ini penting sekali lagi. Ini bukan hanya sekedar formasi-formasi, tapi juga bagaimana menciptakan kultur di mana staf itu sangat menikmati pekerjaannya dan membangun tim bersama-sama. Ternyata tugas dari manajer tuh bukan hanya soal taktik, strategi, formasi saja, tapi juga lebih luas daripada itu. Sering mungkin Sobat Football United juga menilai manajer ataupun pelatih itu hanya dari strategi, formasi. Tidak, pekerjaan dia atau mereka itu bukan hanya sekedar itu, tapi lebih luas lagi ternyata ya. Oke, balik lagi. Andy Mitten menanyakan, ini hampir 2 tahun setelah Anda tidak bekerja lagi, artinya sebagai manajer ya. Bagaimana yang Anda rasakan tentang waktu Anda menangani Manchester United? Ada yang kurang. Ole Gunnar Solskjaer mengatakan demikian. Yang kurang itu adalah sebuah trofi. Sebuah penalti bisa saja mengubah hal tersebut.
ketika Manchester United kalah menghadapi Villarreal di Europa League ya kan, di final. Dan penilaian terhadap saya pada saat itu bisa saja dilihat berbeda. Tentu saja kalau pada saat itu Ole Gunnar bisa menghadirkan trofi, situasinya akan sangat banyak berubah menurut gua. Trofi-trofi itu sangat penting, tapi juga apa yang penting adalah bagaimana bisa membuat fondasi dari penampilan yang bagus. Kita berusaha untuk melakukan hal tersebut selama jangka waktu yang panjang secara konsisten. Dan akhirnya ini tidak cukup bagus. Tapi ya saya menilai saya bisa memberikan senyuman kepada fans dan ini merupakan hal yang luar biasa. Dan kita juga memiliki sesuatu yang berproses, yang berlanjut pada saat itu. Kita sempat berada di posisi puncak di September 2021. Cristiano Ronaldo datang, Rafael Varane dan juga Jadon Sancho bergabung. Lalu Andy Mitten menanyakan, lalu kita menjadi lebih kuat dengan datangnya pemain-pemain itu. Tentu saja ini juga tentang bagaimana mengambil tantangan yang lebih tinggi lagi untuk title. Dan sangat disayangkan ini tidak terjadi. Ada nih, Andy Mitten menanyakan lagi ya, ada persepsi dari fans dan beberapa media kalau Cristiano Ronaldo ini mengacaukan tim Anda. Ini dia merupakan pembelian yang pembelian mungkin yang sangat tinggi dari Ed Woodward. Apa sebenarnya yang terjadi ketika dia datang dan apa yang Anda temukan ketika bekerja dengan Cristiano Ronaldo? Ole Gunnar Solskjaer mengatakan ini merupakan keputusan yang sangat sulit untuk bisa ditolak. Saya berpikir kita harus mengambilnya, walaupun ini menjadi hal yang salah. Ini terasa benar ketika dia menandatangani kontrak dan fans juga merasakan hal tersebut di pertandingan menghadapi Newcastle. Ketika Old Trafford ini pecah ya setelah Ronaldo mencetak 2 gol di kemenangan 4-1. Dia tentu saja masih salah seorang pemain yang terbaik dalam urusan mencetak gol di dunia. Dia juga masih kelihatan sangat kuat. Ketika saya melihat jadwal, ini merupakan periode yang sangat menentukan. Manchester City, Liverpool, Tottenham, dan juga pertandingan away menghadapi Leicester. Lalu Chelsea dan Arsenal ditambah pertandingan-pertandingan Champions League. Banyak hal yang berlawanan dengan kita. Ini dimulai dengan kekalahan menghadapi Aston Villa di kandang dan ada satu penalti yang gagal. Ketika Anda memiliki sebuah grup, Anda membutuhkan semua orang ya untuk berada di arah yang sama. Ketika keadaan tidak baik-baik saja, Anda bisa melihat beberapa pemain ya dan beberapa ego ini keluar. Ketika kita mengalahkan Tottenham secara meyakinkan 3-0 di pertandingan away, tapi setelahnya kita kalah di 2 pertandingan. Andy Mitten menanyakan, Anda kalah 5 pertandingan dari 7 di musim gugur. Apakah Anda pada saat itu merasa kalau Anda akan kehilangan pekerjaan? Ole Gunnar mengatakan, tidak ada yang mengatakan kepada saya, tapi saya tahu ketika babak pertama selesai menghadapi Watford. 4-1 pada saat itu skornya ya. Kita tidak terlihat sebagai tim Manchester United. Para pemain tidak saling berlari ke satu yang lain, artinya tidak bergerak. Di istirahat, saya mengatakan kepada para pemain, wow, ini luar biasa. Kalau bisa jadi ini akan jadi waktu yang terakhir kita bekerja bersama. Dan saya ingin kalian bermain dengan rasa bangga. Kita hampir saja membalikkan situasi sampai Harry Maguire mendapat kartu merah. Andy Mitten menanyakan, lalu setelahnya, saya mendapatkan
teks atau SMS ya atau pesan singkat gitu ya bahasanya demikian, di pagi hari dari Ed Woodward yang mengatakan kalau dia ingin melihat atau menemui saya di kantornya di Carrington. Ini merupakan sangat sulit ketika Anda berada di klub untuk 18 tahun dengan segala waktu yang bagus juga waktu yang tidak bagus. Saya mendapatkan banyak dukungan dan juga waktu-waktu yang baik bersama Ed Woodward. Dia memberikan saya kesempatan dan untuk itu saya selalu bersyukur. Saya mengantar keluarga saya ke airport sebelum saya menerima teks itu. Setelah teks saya terima, saya mengatakan kepada istri saya mungkin akan kembali ke Norway juga. Ini tentu saja pada saat itu merupakan hari yang sangat emosional, sangat-sangat emosional. Saya tidak berpikir kalau itu akan seperti itu ya, tapi ini seperti kayak Anda meninggalkan keluarga Anda. Saya ingin mengatakan atau saya ingin berbicara kepada semua pemain saya dan mengatakan selamat tinggal. Saya berbicara kepada para pelatih dan juga staf. Lalu saya kembali ke rumah yang kosong. Andy Mitten menanyakan, Anda membuat sebuah video perpisahan. Apakah itu ide Anda? Ole Gunnar mengatakan, saya tidak ingin mengatakan selamat tinggal kepada fans yang memperlakukan saya sangat baik. Fans yang seperti keluarga untuk saya. Melakukan video sepertinya hal yang tepat untuk dilakukan. Apakah Anda marah? Apakah Anda dibuat kecewa oleh para pemain Anda? Ole Gunnar mengatakan tidak marah, tidak marah, tidak benci, tapi kecewa. Sekali lagi dia mengatakan tidak marah, tidak benci, tapi kecewa. Saya tidak bisa ya, atau saya tidak diatur untuk pekerjaan impian saya seperti yang saya inginkan. Saya melakukan pekerjaan ya untuk 6 bulan dan saya sangat menikmatinya. Tentu saja, secara khusus kemenangan menghadapi PSG 3-1 pada saat itu pertandingan away. Dan juga ada beberapa momen luar biasa ketika saya mendapat saya mendapatkan pekerjaan secara permanen. Kemenangan menghadapi Manchester City ketika away, kemenangan menghadapi City ketika bermain di kandang sendiri dengan gol dari Scott McTominay. Saya tidak pernah merasakan Old Trafford sangat-sangat pecah seperti itu. Fans tetap berada di belakang kita selama bertahun-tahun. Dan ketika itu terjadi, itu merupakan saat di mana mereka berada di stadion setelahnya kan ada COVID ya kan, jadi stadion itu kosong untuk waktu yang cukup lama. Terus ada kemenangan menghadapi PSG. Lalu juga bagaimana rekor away dari home, artinya rekor pertandingan away untuk jangka waktu yang panjang. Ini tidak mudah. Anda bisa membuat 29 rekor liga away tidak terkalahkan. Stadion yang kosong ini juga membantu kita karena kita bisa melakukan instruksi ataupun coaching selama pertandingan. Manchester City dan Liverpool adalah tim yang sangat luar biasa dengan manajer yang fantastis yang mereka miliki. Saya tahu ada statement yang sangat tegas karena Liverpool sangat bagus di tahun 80-an. Tapi mereka juga memiliki sisi yang sangat fantastis di bawah Jurgen Klopp. Di musim terakhir kita bermain menghadapi Liverpool di kandang. Saya merasa kalau para pemain siap untuk hal tersebut. Seperti ketika mereka siap ketika kita menghadapi Manchester City sebelumnya ya, dan kita menang, artinya di musim sebelumnya. Kita bisa saja bermain bertahan dan melakukan counter. Tapi
keputusan saya adalah untuk menyerang. Kita kalah 5-0. Itu merupakan 50-50 sebenarnya, kurang lebih, di possession. Dan juga peluang di babak pertama. Tapi kita kalah 4-0. Saya membuat keputusan yang salah. Dan itu merupakan titik terendah saya sebagai manajer Manchester United. Roberto Firmino mungkin adalah pemain dari tim lawan yang membuat masalah besar untuk saya sebagai seorang manajer. Kekalahan 6-1 di kandang sendiri menghadapi Tottenham Hotspur ini berbeda karena ini ada kartu merah di sana. Andy Mitten lalu menanyakan apakah pekerjaan menjadi manajer Manchester United itu sesuatu yang impossible, sesuatu yang tidak mungkin. Artinya tidak mungkin ada manajer yang akan sukses sebagai manajer Manchester United. Ole Gunnar mengatakan tidak, tapi ini sulit, khususnya untuk manajer-manajer yang mengikuti manajer-manajer terbaik. Ekspektasi sangat tinggi. Tapi kita ini tidak hidup di era yang sama ketika saya bermain. Kita ada Arsenal dan juga Chelsea sebagai rival sampai dengan akhir. Sekarang hampir semua tim memiliki uang. Dan kalaupun mereka tidak memiliki, mereka tidak butuh untuk menjual. Pada saat dulu, Wayne Rooney dan juga Cristiano Ronaldo merupakan pemain muda terbaik ketika kita mendatangkan mereka. Sekarang Manchester United tidak bisa hanya langsung membeli Ivan Ferguson. Kita tidak bisa membeli pemain yang saya sebutkan kepada klub. Nah, ini menarik nih ya. Pemain seperti apa? Andy Mitten menanyakan demikian. Ole Gunnar menyebutkan Erling Haaland sebelum dia membuat debut di Salzburg. Declan Rice, yang pada saat itu harganya tidak akan seperti di musim panas kemarin, maksudnya 100 jutaan lebih kan ke Arsenal. Kita juga berdiskusi tentang Moises Caicedo, tapi kita merasa kalau kita membutuhkan pemain yang siap, ya, artinya pada saat itu kan dia masih sangat muda. Brighton sangat bagus ketika mereka ini mendapatkan pemain dari luar dan ya bisa membentuk pemain itu setahun setengah. Di United, Anda tidak punya kesempatan seperti itu ataupun keistimewaan seperti itu. Dan ini telah mengakibatkan klub membayar banyak untuk pemain-pemain ya. Ya, di Manchester United sulit pemain itu diberikan waktu untuk berkembang, selalu inginnya pemain itu langsung nyetel, langsung berperforma, ya kan? Ini menyulitkan untuk pemain-pemain muda. Di saat ini pun juga, kalau gue lihat nih, langsung gue berikan opini sedikit ya. Pemain seperti kayak Alejandro Garnacho, pemain seperti kayak Rasmus Højlund, pemain seperti kayak mungkin Kobbie Mainoo. Banyak fans yang langsung berekspektasi mereka harus nyetel, mereka harus... No, mereka masih sangat muda. Iya, mereka harus berperforma, tapi di sisi lain mereka juga butuh berkembang. Inilah kenapa kalau gue lihat ya, Erik ten Hag nggak dengan mudah memberikan waktu kepada para pemain muda itu. Karena kenapa? Tuntutannya adalah mereka berkembang, bukan untuk berperforma. Kalau mereka bisa dipastikan ya atau dinilai bisa memberikan performa yang bagus di atas lapangan, baru mereka diberikan kesempatan. Dan itu pun juga sangat mahal ya, sangat sulit situasinya. Karena apa? Salah-salah ya, mereka tidak bisa berkembang dengan bagus. Di klub-klub lain, situasi seperti ini, pressure dan juga tekanan tentu saja sangat berbeda dengan Manchester United. Dan menurut gua ini juga dialami oleh manajer-manajernya. Banyak manajer yang mungkin di tim yang tidak begitu besar ya, in terms of dalam hal tuntutan ataupun juga tekanan. Tapi ketika mereka pindah ke klub lain, ya yang tuntutannya lebih tinggi, lalu juga ukurannya mungkin lebih besar, mereka mengalami kesulitan. Pelatih sebelumnya dari Brighton juga mengalami hal tersebut kan, di Chelsea menurut gue. Oke, lanjut lagi. Ole Gunnar pun menyebutkan kita menginginkan Jude Bellingham.
sangat-sangat ingin Jude Bellingham. Dia merupakan seorang pemain Manchester United, atau artinya pemain yang cocok untuk Manchester United, tapi saya menghormati ketika dia memilih Dortmund. Ya, itu bisa jadi masuk akal, tapi itulah kenapa saya sangat respect kepada Aaron Wan-Bissaka, Daniel James, dan juga Jadon Sancho, pemain muda yang dipersiapkan untuk datang untuk sebuah tim yang situasinya sebenarnya tidak seperti 100% ketika saya datang. Saya juga ingin mendatangkan Harry Kane. Jelas, dan pengertian saya ya, artinya sepengetahuan saya, dia juga ingin datang. Wow, Harry Kane. Luar biasa ya pada saat zamannya Ole Gunnar Solskjaer. Tapi klub tidak memiliki budget karena situasi finansial ya terkait dengan COVID. Wow, pada saat itu ya, kalau seandainya ya ketika situasi COVID, situasi keuangan klub juga pastinya terpengaruh. Tapi nama-nama ini nama-nama luar biasa: Erling Haaland, Declan Rice, Moises Caicedo, Jude Bellingham, dan Harry Kane tentu saja. Oke, lanjut lagi. Andy Mitten menanyakan, Anda datang dari luar dan Anda hanya membutuhkan 1,5 minggu sebagai seorang pemain. Ole Gunnar mengatakan, ya saya ini sebenarnya saya seorang penyerang dan saya menciptakan gol di tendangan pertama saya. Saya datang di situasi yang sempurna. Saya ada Eric Cantona yang merupakan second striker terbaik, dan pada saat itu Andy Cole sedang cedera. Saya mengambil kesempatan saya dan pada saat itu saya siap. Premier League sekarang ini sangat berbeda. Sekarang sangat sulit. Kembali lagi, Andy Mitten menanyakan, Ralf Rangnick datang setelah Anda selesai dan sangat kritikal kepada klub ya. Apakah ini seperti melawan Anda? Ole menjawab, klub yang dia rasakan ya, artinya Manchester United yang Ralf Rangnick rasakan di bulan November 2021 ini berbeda di September 2021. Wow, 2 bulan saja situasi timnya itu berbeda ya, Manchester United pada saat itu. Saya mengatakan kepada dia ketika saya memberikan opini-opini saya tentang setiap pemain. Tentu saja situasi ini tidak baik. Tidak secara kolektif ya, artinya kepersatuan ini tidak bagus, dan itu bukan Manchester United di mana tim ini dibangun berdasarkan kolektivitas. Ini penting nih. Beberapa pemain merasa seharusnya mereka bermain lebih dan juga tidak bisa membangun di lingkungan. Itu merupakan dosa terbesar untuk saya, karena ketika saya tidak bermain pertandingan, saya ingin membuktikan kepada manajer kalau dia membuat keputusan yang salah. Sekarang banyak pemain tidak seperti itu. Agen dan juga anggota-anggota keluarga ini masuk ke kepala mereka dan mengatakan kalau mereka ini lebih baik daripada situasi saat ini, karena ya mereka juga memiliki kepentingan yang lain. Ini merupakan penyakit di sepak bola modern. Kita tentu saja memiliki grup yang luar biasa untuk bekerja sama ya di akhir musim 2020 dan 2021. Kita berhasil ke semifinal di FA Cup tahun 2020 dan ke Europa League di 2021 di final. Ya, ini lagi informasi ya, ternyata ketika pemain itu tidak dimainkan, ketika pemain itu punya peran yang berbeda yang mungkin tidak sesuai dengan yang diinginkan, posisi dan lain-lain, tidak semua tuh bisa langsung menerima. Gua sering katakan, para pemain terutama di Manchester United punya kepentingan yang berbeda, punya karakter yang berbeda. Ada yang memang mereka sangat bangga bermain di Manchester United. Ada juga yang memiliki agenda-agenda yang berbeda gitu ya. Sehingga ini merupakan kesulitan di semua manajer, termasuk juga Ole Gunnar Solskjaer. Oke, lanjut dulu. Apakah Anda akan melakukan hal yang berbeda
di Europa League final ataupun di FA Cup semifinal menghadapi Chelsea, Ole Gunnar mengatakan Villarreal dengan Uni Emery ini sangat sulit. Saya tidak menyaksikannya. Tapi Anda mengatakan, saya tidak menyaksikannya lagi, artinya dia tidak menonton pertandingan. Lalu Andy Mitten menanyakan, tapi Anda mengatakan kepada saya kalau Anda menyaksikan semua pertandingan Manchester United yang ketika Anda jadi manajernya. Ole Gunnar mengatakan, tidak yang itu, atau Liverpool, atau Spurs, atau Watford. Nggak akan. Saya menyaksikan yang lain, saya menyaksikan yang lainnya. Tapi mungkin saya seharusnya memulai atau setidaknya memasukkan Nemanja Matic menghadapi Villarreal. Pertandingan itu sebenarnya untuk dia. Saya tidak memilih dia karena saya merasa pemain yang lain lebih layak. Sangat sulit untuk meninggalkan pemain tidak bermain ya, tapi Anda harus mengambil resiko tersebut. Saya tentu saja mengambil resiko di pertandingan final 2020-2021 di Wolves. Saya mengambil resiko rekor tidak terkalahkan. Saya tapi bangga dengan bagaimana para pemain ini bereaksi di kemenangan 2-1. Lagi, Andy Mitten menanyakan, Anda ini dikritik secara online, tapi ini juga menjadi naratif kalau, ini menarik ya, Anda tidak memiliki rencana taktik dan hanya bermain counter attack. Apakah Anda bisa memberitahukan apa filosofi dan sebagaimana penting pelatih-pelatih pada saat itu? Saya mencintai, ini jawab oleh Gunnar Solskjaer, saya mencintai Kieran McKenna dan juga Michael Carrick. Mereka adalah top coach yang sangat bagus. Dan mereka akan membuktikannya. Mike Phelan memiliki pengalaman-pengalaman. Martin Perth sudah bekerja di manapun di dunia. Saya berpikir Anda membutuhkan pertahanan yang bagus untuk menyerang yang bagus. Kita selalu ingin untuk mempressing lawan kita ketika di Anfield atau di Etihad, walaupun dengan banyak pemain yang cedera. Dan biasanya kita melakukan dengan bagus. Saya sangat ingin kita untuk menyerang secara cepat, dan ini secara fisik sangat-sangat melelahkan. Ini terdengar seperti counter attack, tapi di permainan kita yang terbaik, kita pergi ke Spurs, ke Brighton, ke Everton, pada saat itu pelatihnya Carlo Ancelotti, dan kita mengontrol pertandingan tersebut. Atau ketika menghadapi Leeds di kandang, kita menang 6-2 dan juga 5-1 menghadapi tim Marcelo Bielsa. Kita tidak selalu mendapatkan pujian dari organisasi penyerangan dan juga pertahanan, dari manajer yang lain dan juga pelatih-pelatih yang lain. Mereka memuji kita di taktik-taktik kita yang kita lakukan dengan ataupun tanpa bola. Sebentar, gue potong dulu. Ini luar biasa. Bagaimana banyak pihak tidak menghargai ataupun tidak memuji, tapi justru manajer lawan yang barusan dikalahkan oleh Ole Gunnar memuji bagaimana taktik, strategi dari Ole Gunnar Solskjaer ya, pendekatannya dengan ataupun tanpa bola. Ini sangat menarik. Oke, gue lanjutkan. Sepak bola berubah dari ketika saya selesai sebagai seorang manajer. Ini sangat berbeda ketika saya menjadi pemain, di mana kita nih fokus ke pace, power, dan juga personality. Dan juga individu-individu untuk memenangkan sebuah pertandingan. Sekarang, tim ini sangat nyaman dengan bermain di kotak mereka sendiri, menyedot lawan untuk masuk ya, dan mengeksploitasi ruangan-ruangan di daerah pertahanan lawan yang ditinggalkan. Anda membutuhkan pemain yang nyaman dan juga bisa melakukan hal tersebut. Ketika Anda bermain sebuah passing ya, yang sangat tinggi di tahun 80 ataupun 90, Anda akan diganti. Sekarang ini sangat normal. Dan kalau Anda tidak bisa mengalahkan di pressing yang pertama ataupun pressing yang kedua, kalau Anda bisa mengalahkan pressing pertama dan juga pressing kedua dari lawan, Anda punya kesempatan untuk menang.
Nah itu ya, menarik nih, banyak dibilangkan miskin taktik ke bla bla bla. Ternyata yang diterima oleh Ole Gunnar Solskjaer dari sesama manajer berbeda. Ini sangat-sangat ya. Gue secara ringan amatiran, gue menilai kalau dia itu miskin taktik selama berapa? 2 musim, 2,5 musim. Ya oke, musim terakhir dia dipecat ya. Tapi sebelum itu ya prestasi dari Manchester United tidak segemilang yang ada gitu loh. Karena melakukan hal tersebut tanpa taktik dan strategi di katakanlah 2 musim di banyak pertandingan ya, di kompetisi yang banyak itu, menurut gue tuh hal yang impossible untuk melakukannya di sepak bola modern, di sepak bola level tertinggi. Mungkin banyak yang mengatakan ya tapi gayanya begitu-begitu saja. No, menurut gue, karena setiap pendekatan yang dilakukan pada lawan yang berbeda, ya itu harusnya juga dilakukan dengan taktik yang berbeda, dan dia sukses melakukannya. Yang gue lihat sih demikian. Tapi mungkin kan ya banyak pendapat lain yang lebih diterima ya, dan gue nggak tahu itu kenapa bisa demikian. Cuman ya anyway, namanya pendapat ya, bebas-bebas saja. Oke, berlanjut lagi. Siapa pemain yang terbaik yang Anda datangkan? Bruno Fernandes datang langsung dan mengangkat tim. Harry Maguire ini tentu saja sangat memalukan ya, karena dia menerima banyak serangan. Saya sangat simpati terhadap dia, tapi dia merupakan pemain yang kuat dan saya berharap dia bisa mengembalikan hal tersebut. Dia tentu saja meningkatkan pertahanan kita sangat banyak ketika dia datang, dan juga mengangkat mood di tempat kita. Saya tidak bisa mengingat setiap pemain yang saya datangkan, tapi tentu saja seharusnya saya ingat ya, karena saya ini punya perjanjian ya untuk hanya mendatangkan 3 pemain setiap musim. Wow, Ole Gunnar Solskjaer ini ternyata hanya boleh mendatangkan 3 pemain tiap musim. Harry Maguire disinggung, oke, Bruno Fernandes jelas sampai sekarang pun juga perannya sangat sentral, walaupun gue sampai sekarang sangat tidak mengerti ya komentar-komentar yang mengatakan Bruno Fernandes itu musuh dalam selimut lah ya kan. Lalu dia pemain yang sangat vital menurut gue, dan itu bukan cuman gue saja ya, tapi bagaimana Ralf Rangnick melihat demikian, bagaimana saat ini Erik ten Hag pun melihat seperti itu gitu. Dan gue selalu menekankan Casemiro dan juga Bruno Fernandes ini tulang punggung dari Manchester United. Ketika mereka bermain bagus, satu tim bermain bagus. Ketika mereka tidak bermain bagus, satu tim bermain tidak bagus. Ketika mereka kesulitan, satu tim bermain juga kesulitan. Itu seberapa besar peran dari Casemiro dan juga Bruno Fernandes. Dan Harry Maguire menurut gue di musim-musim awal ya, paling tidak di semusim sebelum Ole Gunnar selesai, di musim masih Covid, gue mengingat betul dia tampil luar biasa ya, terutama ketika dia berhasil mencetak gol menghadapi Newcastle di partai tandang. Setelahnya dia bermain sangat bagus sampai dia cedera. Artinya memang ada periode di mana Harry Maguire tampil luar biasa, dan ini yang diingatkan oleh Gunnar Solskjaer. Dan informasi dia hanya bisa mendatangkan 3 pemain ya, luar biasa. Siapa yang membuat peraturan tersebut? Ole Gunnar mengatakan, saya menandatangani ya ketika saya datang. Saya mengerti dan saya harus sepakat untuk hal tersebut. Saya tidak bisa komplain saat ini, dan saya bukan tipe yang yang terlalu banyak kecewa setelah saya kehilangan pekerjaan saya. Tapi Manchester United saat ini telah menghabiskan lebih banyak uang ya di 2 musim panas ketika saya masih berada di sana. Wow, ya jelas saja. Ya tapi memang ada arah yang berbeda sih menurut gue ya, kan dulu dia dengan Ed Woodward, sekarang Richard Arnold ya kan. Bagaimana menurut Anda hal tersebut? Ole Gunnar mengatakan, ya kalau mereka telah melihat apa yang klub butuhkan. Apakah ini membuat Anda frustrasi? Ini bukan tentang saya atau berapa banyak yang saya keluarkan setiap musim panas. Ini tentang bagaimana seberapa banyak uang ya yang klub ingin keluarkan. Saya ingin Manchester United untuk berada di level atas lagi, untuk mengalahkan Manchester City dan Liverpool. Saya membuat keputusan yang selfish untuk menahan Scott McTominay ketika dia bisa saja
keluar dengan status pinjaman ke Derby County di tahun 2019 untuk bermain sepak bola lebih banyak. Kita menahan dia, kita memainkan dia, dan setelah mengalahkan PSG di pertandingan away ketika dia dan Fred bermain sangat bagus ya di lini tengah, dan itu membuat saya berpikir kalau kita melakukan hal yang tepat. Scott McTominay ini merupakan pemain yang sangat Manchester United. Kita menyaksikan Ajax mengalahkan Real Madrid di malam sebelumnya, dan itu memberikan kita harapan kalau kalau seorang pemain muda bisa saja bermain dengan tidak takut ya, artinya dengan berani menghadapi tim-tim terbaik. Kita bahkan tidak membutuhkan untuk banyak waktu ya untuk bekerja di taktik, dan kita bermain 4-4-2 dengan striker yang turun cukup dalam. Fred bermain seperti yang dia mainkan di Shakhtar Donetsk. Saya tahu Marcus Rashford bisa mencetak gol di penalti, dan saya melihat ke away fans mereka meledak. Tim muda saya menang. Sir Alex Ferguson dan Eric Cantona juga datang ke dressing room setelah pertandingan. Para pemain bernyanyi Ole Sad the Wheel. Semua dari mereka nyanyi dan juga dancing di atas meja. Momen yang luar biasa. Bahkan pemain yang tidak bisa bahasa Inggris ikut juga melompat, menendang pizza, dan bernyanyi Ole Sad the Wheel. Ini sangat luar biasa. Ini merupakan satu-satunya momentum di mana saya mengeluarkan handphone saya ya, dan merekam pemain-pemain saya. Sekarang Manchester United telah mendatangkan beberapa pemain yang bagus. Rasmus Højlund ini sangat luar biasa, akan menjadi yang luar biasa, dan ini merupakan tipe pemain yang Manchester United butuh untuk didatangkan. Lagi dari Andy Mitten, apakah Anda merasa para pemain ini mengorbankan Anda ya? Seperti beberapa mantan rekan Anda katakan ya, throw him under the bus, kan itu yang disebutkan. Ole Gunnar mengatakan tidak, sesungguhnya tidak. Beberapa tidak cukup bagus dengan persepsi yang mereka punya untuk diri mereka sendiri. Saya tidak akan menyebutkan nama, tapi saya sangat kecewa ketika, ini menarik ya, ketika beberapa menolak peluang untuk menjadi kapten. Saya juga kecewa bagaimana beberapa mengatakan mereka tidak ingin bermain atau berlatih karena mereka ingin keluar. Wow. Ada beberapa hal yang di media katakan setelah saya meninggalkan klub ya, tentang bagaimana saya memperlakukan beberapa pemain. Yang tentu saja ini bohong. Saya memiliki sebuah keputusan yang solid ya, hubungan yang solid dan juga yang jujur dengan mereka. Nah, jadi mungkin informasi-informasi tentang gaya manajemen Ole Gunnar Solskjaer belum tentu sepenuhnya benar yang dikabarkan di media. Lagi, Andy Mitten menanyakan, ketika Anda melihat apa yang Erik ten Hag lakukan di luar lapangan, apakah Anda memiliki simpati? Nah, ini ya, ditanyakan ketika Anda melihat apa yang Erik ten Hag harus atasi di luar lapangan, apakah Anda memiliki simpati terhadap Erik ten Hag? Ole Gunnar mengatakan, saya tahu kalau dia melakukan pekerjaan yang sulit tapi dia akan berhasil. Ini merupakan pekerjaan impian tapi sulit. Anda ini berhubungan dengan, disebutkan lagi sama Ole Gunnar, sama yang gue katakan. Anda ini berhubungan dengan banyak manusia-manusia ataupun pemain-pemain dengan masalah-masalah mereka dan juga background-background mereka. Ini bukan sebuah simulasi komputer, ya. Ini bukan simulasi komputer. Tapi sebagian besar mereka ini adalah profesional yang bagus, yang ingin melakukan juga sesuatu hal yang bagus. Beberapa berpikir tentang hal yang nomor satu. Beberapa berpikir tentang klub. Ya kan gue sebutkan di Manchester United, manajer tuh harus mengelola banyak karakter, banyak background dan lain-lain. Ini bukan situasi yang mudah ya. Apalagi investasi dari pemain-pemain tersebut harganya juga mahal.
Apa yang Anda pikir tentang Glazer memiliki Manchester United? Di pembicaraan saya dengan mereka ini sangat jujur dan juga sangat tegas. Saya harus sabar dan juga kuat secara mental. Dan pada saat itu saya demikian. Dan mereka telah mendukung manajer yang saat ini. Ya, tapi mendukung manajer dengan cara yang salah menurut gue. Karena apa? Yang mereka lakukan justru membebani klub, memperburuk situasi klub. Ya, mendukung dengan cara menggelontorkan uang untuk transfer. Tapi dari mana uang itu didapatkan? Apa implikasinya ataupun impact-nya terhadap keuangan klub dan juga kepada klub itu sendiri? Yang menurut gue dilakukan dengan cara yang salah. Apa yang Anda rasakan ketika grup dari fans ya datang ke lapangan latihan untuk memprotes tentang Glazer? Bagaimana yang Anda saksikan pada saat itu? Itu hak mereka. Saya datang untuk berbicara dengan mereka. Security menahan saya, tapi saya ingin datang dan berbicara dengan mereka. Saya mendengarkan dan saya berpikir kalau kita memiliki pembicaraan yang bagus. Berbicara dengan fans ini merupakan bagian dari menjadi manajer Manchester United. Anda harus berani atau meyakinkan ya untuk memiliki security di sekitar Anda. Tapi saya tidak nyaman dengan hal tersebut. Dan biasanya saya ingin menjadi diri saya sendiri. Saya tidak banyak diberikan perlindungan ketika seluruh keluarga saya ini kembali ke Norway tahun lalu. Orang-orang memberikan jempol kepada saya di Manchester. Walaupun mereka juga melakukan hal tersebut di kehidupan yang sesungguhnya. Tentu saja ini terlalu mudah ya untuk dikatakan kalau Anda itu buruk ketika Anda ini anonimus atau Anda ini identitasnya tuh tidak jelas di belakang keyboard. Nah itu ya kan, memberikan kritikan dan bla bla bla, tapi identitasnya nggak jelas dan dilakukan di belakang keyboard. Dan Ole Gunnar Solskjaer tidak merasakan hal tersebut karena dia melihat di Manchester bagaimana dukungan selalu ada untuk Ole Gunnar Solskjaer. Apakah Anda merasa didukung oleh fans Manchester United? Ole Gunnar mengatakan, selain ketika menghadapi Watford secara away, saya tidak pernah mengingat ada hal yang negatif di pertandingan-pertandingan. Ketika di Watford, saya datang ke supporter away dan saya berpikir saya sepertinya tidak mendapat dukungan dari semuanya. Bruno ada di sana juga. Tapi saya tahu saya selesai. Kekalahan 4-1 ini sangat buruk. Tapi sebenarnya ini 2-1 setelah 90 menit. Kita kebobolan 2 gol dan saya merasakan bagaimana fans rasakan 4-1 adalah 4-1. Ditanyakan oleh Andy Mitten ketika Anda ingin mendatangkan Jadon Sancho dan apa yang Anda pikirkan dengan yang dia lakukan ya, ini ditanyakan kan karena yang mendatangkan kan pada saat itu Ole Gunnar Solskjaer. Ini ada informasi menarik lagi nih. Iya, saya ingin mendatangkan dia. Manchester United tidak pernah mendatangkan pemain yang manajer tidak inginkan. Itu bukan kasus dimanapun. Jadon Sancho ini tentu saja menjadi target nomor 1 untuk sayap kanan dari pemandu bakat. Dan ketika Anda lihat talenta dari Jadon Sancho, Anda bisa melihat kenapa kita ingin mendatangkannya sebagai target nomor 1. Sayangnya ini tidak berhasil. Ketika dia datang, dia harus ke rumah sakit. Artinya ada cedera ya. Dan itu merupakan sebuah kemunduran karena dia tidak bisa tampil di pertandingan-pertandingan awal. Dia ini sangat bertalenta dan kita sampai saat ini belum melihat yang terbaik dari dirinya. Tapi saya harap kita akan bisa melihatnya. Tapi dia ini lebih memilih bermain di sayap kiri, di mana Marcus Rashford bermain. Wow. Oke, Andy Mitten menanyakan lagi, pada saat itu situasi sudah berubah. Tapi Anda memiliki masa yang sangat cerah ya ketika Anda datang untuk menggantikan Jose Mourinho di bulan Desember 2018.
Ole mengatakan, ya di 15 pertandingan awal saya sangat menyukainya. Tepat ketika saya datang dan juga masuk ke ke acara staff di Lancashire Cricket Club. Fans sangat menyukai hal itu, media juga demikian. Dengan media, ini tentu saja ada permainan ya. Klub ingin mengontrol narasi-narasinya. Mungkin saya harusnya bisa lebih terbuka, saya tidak tahu. Saya tidak pernah membocorkan semua atau sebuah informasi pun ketika saya menjadi manajer. Saya membutuhkan saya membutuhkan kehormatan saya, dan saya tidak melihat dan saya butuh untuk melihat hal tersebut di kaca setiap pagi. Saya seorang yang ideal dan saya saya berpikir ini merupakan permainan yang bagus. Artinya Ole Gunnar dia menjaga harga diri dia dengan tidak membocorkan informasi-informasi di klub kepada siapapun, dan dia sangat bangga terhadap hal tersebut, dan itu yang dia lihat setiap pagi di kaca ya. Kenapa sih ditanyakan oleh Andy Mitten, kenapa ada sesuatu yang turun ya ketika posisi dari interim ini menjadi permanen? Ini informasi bagus juga ini. Ole Gunnar mengatakan beberapa pemain ingin cabut. Mereka lelah karena kita meminta banyak, dan ini mengakibatkan banyak cedera. Dan situasinya menjadi tidak bagus di akhir musim pertama. Tapi di 2 musim awal ya yang penuh, kita berhasil selesai di peringkat ketiga dan juga peringkat kedua di Premier League. Terakhir, ada hal yang muncul ya. Andy Mitten mengatakan ada hal yang muncul kalau ini merupakan siklus di bawah Glazer. Manajer datang, situasi membaik, ada siklus di bawah Glazer. Manajer datang, situasi membaik, lalu situasi memburuk, dan ya untuk 2 tahun lalu manajer dipecat. Bagaimana Anda melihatnya? Ole Gunnar mengatakan, mari berharap Erik ten Hag akan sukses. Dan kalau ada siklus tersebut, dia akan mematahkannya. Seseorang pasti akan melakukannya. Ini sangat sulit ketika kalau manajer yang luar biasa pergi. Contohnya adalah Valeri Lobanovsky dengan Dynamo Kiev, Rosenborg dengan Niels Arne Eggen. Di Norway, kita punya kalimat, Anda tidak bisa atau Anda tidak ingin lompat setelah Wirkola. Karena Bjorn Wirkola merupakan salah satu pelompat ski yang terbaik. Kita sekarang memiliki 5 atau 6 ya di hal tersebut. Jadi ini akan terjadi. Ya itu tadi, mohon maaf kalau ada kesalahan ya, ataupun ya gue berusaha untuk mengartikan secara ringan amatiran tentu saja. Ya informasinya menurut gue sangat luar biasa. Bagaimana gue nggak melihat ada hal yang negatif atau positif, tapi yang lebih gue tangkap adalah inilah yang harus dilakukan oleh manajer Manchester United, harus dihadapi oleh manajer Manchester United, dan khususnya untuk Ole Gunnar Solskjaer. Apa sebenarnya yang diraih pada saat itu luar biasa. Bagaimana tekanan juga sangat luar biasa. Gua menilai banyak penilaian yang sebenarnya tidak fair terhadap Ole Gunnar Solskjaer. Memang ada kekurangan, tapi semua manajer pun mengalaminya. Yang gua sesalkan adalah bagaimana tuntutan dan juga harapan yang kadang terlalu tinggi pada saat itu, dan mungkin berpikir atau merasa bahwa Manchester United sudah pada tahap di mana Sir Alex Ferguson memberikan kepada Manchester United atau membawa Manchester United. Pada intinya menurut gue sih belum ya. Kenyataannya memang belum. Tapi Ole Gunnar Solskjaer sudah bisa membawa Manchester United finish ke peringkat ketiga, lalu finish di peringkat kedua. Hanya saja semusim setelahnya ya kesabaran itu hilang dengan ekspektasi yang sudah terlampau tinggi, walaupun situasinya pun berbeda dengan 2 musim sebelumnya.
Dan yaitu menurut gue salah satu faktor besar kenapa kok akhirnya Ole Gunnar Solskjaer selesai dengan Manchester United. Sama seperti manajer-manajer sebelumnya, yang gue sayangkan adalah bagaimana kesabaran dan juga waktu yang mereka tidak miliki. Mulai dari Louis van Gaal, Jose Mourinho, maupun juga Ole Gunnar Solskjaer. Karena sesungguhnya, ya, grafik itu menaik, lalu ketika ada turun sedikit, disitulah mereka selesai. Pinginnya semuanya tuh grafiknya selalu naik. Dan kalau menyaksikan, manajer-manajer lain ya, baik itu Jurgen Klopp, Pep Guardiola sekalipun di Manchester City, tidak semuanya naik, pasti ada turunnya. Dan ketika grafik ini turun, mereka mendapatkan support, dan mereka mendapatkan kesabaran, dan mereka mendapatkan waktu untuk bisa ya membalikkan kurva tersebut. Tapi untuk Ole Gunnar Solskjaer, sayangnya itu tidak terjadi. Dan menurut gue ini pelajaran yang sangat besar, yang sangat berharga untuk manajer Manchester United saat ini. Bagaimana fans, paling tidak gue harus bersikap kepada seorang Erik ten Hag. Kurang lebih demikian ya, beberapa Sobat Football United meminta untuk membuat konten ini di Twitter dan juga di kolom komentar. Terima kasih untuk hal tersebut. Gue doakan selalu semuanya sehat-sehat sekeluarga, murah-murah rezekinya. Jangan lupa like, share, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.